Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita punya sesuatu yang sangat menarik nih buat dibedah bareng. Sebuah dokumen paten internasional. Betul, dari figur AI Inc. ya, nomor WO 2025-179236A1. Ya, persis. Judulnya Robot Humanoid dengan Kinematika Canggih. Kedengerannya agak berat ya, teknis banget. Haha, iya sih, tapi isinya menarik kok. Nah, itu dia. Misi kita kali ini adalah ngebongkar dokumen puluhan halaman ini buat Anda. Kita coba tarik ide-ide utamanya, detail yang paling seru, dan apa sih artinya ini semua buat masa depan robotika? Anda mungkin pernah bayangin robot yang nggak cuma mirip manusia, tapi geraknya, kerjanya udah kayak kita aja gitu. Nah, paten ini salah satu langkah ke arah sana kan? Oke, siap ya? Kita bedah bareng? Siap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Kenapa sih robot kayak gini perlu dibuat? Dokumen patennya ini nyebutin ada isu global yang cukup serius. Soal kekurangan tenaga kerja itu ya. Iya, benar. Kekurangan tenaga kerja global yang katanya belum pernah terjadi sebelumnya. Di Amerika Serikat aja disebut ada lebih dari 10 juta pekerjaan yang ya dianggap bahaya atau mungkin kurang diminati lah sama manusia. Jadi ada kebutuhan real ya di lapangan. Banget. Kebutuhannya jelas, kita perlu robot canggih yang bisa kerja barengan sama manusia. Di lingkungan yang, ya lingkungan kita sehari-hari, bukan robot pabrik yang kaku dan kerjanya di tempat terisolasi gitu. Robot yang lebih fleksibel dan bisa beradaptasi, gitu ya. Persis. Dan solusi dari figure AI di paten ini ya, robot humanoid serbaguna. Fisiknya niru kita, 2 kaki, 2 tangan, badan atau torso, kepala, leher. Tujuannya, biar bisa ngerjain macam-macam tugas. Serbaguna ini definisinya luas banget pasti. Luas banget dari bantu kerjaan rumah tangga, kerja di lini perakitan pabrik, sampai melayani pelanggan di toko. Ambisius banget ya. Betul sekali. Dan yang paling menonjol dari paten ini menurut saya itu filosofi desainnya. Filosofi desainnya, gimana tuh? Jadi ini bukan sekedar bikin mesin yang bisa kerja, tapi secara sadar mereka itu niatnya niru cara bergerak manusia, kinematika manusia. Makanya fitur-fiturnya antropomorfik, alias dibikin mirip manusia. Oh, biar lebih intuitif gitu ya kalau dipakai di lingkungan kita. Betul. Tapi bukan cuma niru manusia aja, ada fokus kuat juga di efisiensi. Desainnya ini secara eksplisit tujuannya buat nurunin biaya produksi, nekan berat robotnya, sama bikin perawatannya lebih gampang nanti. Jadi ada balancing ya antara niru manusia sama kepraktisan engineering-nya. Iya, persis. Nah, buat ngerti soal fleksibilitas geraknya, kita perlu singgung dikit konsep dasar robotika. Derajat kebebasan, atau Degrees of Freedom, DOF. DOF, oke. Itu yang nentuin seberapa bebas satu sendi bisa gerak kan? Sederhananya gitu. Jumlah cara sebuah sendi atau sistem bisa bergerak secara independen. Makin banyak DOF, biasanya gerakannya makin luas, kayak makhluk hidup. Nah, robot di paten ini DOF-nya berapa? Dirancang punya total sekitar 62 derajat kebebasan. Wow, 62. Banyak juga ya. Itu udah deket sama kompleksitas gerakan manusia dong. Cukup tinggi, iya. Terutama buat tugas-tugas yang butuh manipulasi objek ya. Dan distribusinya ini, nah ini yang nunjukin strategi inti mereka. Distribusinya gimana? Nggak rata gitu? Nggak rata sama sekali. Mayoritas besar, sekitar 77% atau 48 DOF itu adanya di bagian atas tubuh. Kepala, leher, torso, lengan, dan terutama banget, tangan. Masing-masing tangan itu punya 16 DOF sendiri. 16 DOF per tangan, gila. Terus bagian bawahnya? Bagian tengah kayak tulang belakang, panggul, pinggul itu cuma 16%. Bagian bawah, kaki, cuma 6%. Sedikit banget kan perbandingannya? Jauh banget ya. Implikasinya apa nih? Ya, jelas. Desain ini kayaknya bertaruh besar di ketangkasan tangan sama lengan buat manipulasi objek di lingkungan manusia. Kemampuan ngambil, megang, pakai alat itu jadi prioritas utama. Sementara kaki lebih buat fondasi aja gitu. Kurang lebih gitu. Buat ngasih pondasi dan mobilitas yang cukup, tapi tanpa kerumitan berlebih di bagian kaki. Ini pilihan desain yang menarik banget sih. Menarik pembagian fokusnya. Terus, semua 62 DOS ini bergeraknya pakai apa? Ototnya apa nih? Penggerak utamanya ternyata aktuator elektrik jenis rotari, motor listrik yang muter gitu. Ini lebih dari 95% dari total penggerak.
bukan hidrolik atau pneumatik yang mungkin sering kita dengar di robot industri gede. Oh, jadi full elektrik ya mayoritas. Total ada berapa aktuatornya? Total ada 42 aktuator elektrik di seluruh tubuhnya. 42. Banyak juga ya. Nah, tapi di sini ada strategi desain yang menurut saya pinter nih. Walaupun ada 42 aktuator, katanya cuma dirancang dalam 7 tipe dasar aja. Nah, itu dia kunci efisiensinya. Namanya commonality atau standarisasi komponen. Maksudnya gimana tuh, standarisasi komponen? Jadi, dengan pakai tipe aktuator yang sama di banyak sendi yang beda, Figure AI bisa motong jumlah suku cadang uniknya. Manfaatnya banyak banget. Oh, kayak perakitannya jadi lebih gampang, stok spare part lebih dikit. Betul. Perawatan lebih simple. Bahkan kalau ada masalah, debugging atau perbaikannya jadi lebih cepat. Ujung-ujungnya, ya ini bisa nekan biaya produksi lumayan signifikan. Contohnya gimana? Aktuator buat kepala bisa sama kayak buat tangan gitu. Bisa jadi, patennya nyebutin contoh, beberapa gerakan kepala pakai tipe aktuator yang sama persis kayak buat pergelangan tangan. Wah, keren. Efisiensi lewat standarisasi. Tapi kan nggak cuma aktuator ya. Materialnya gimana? Biar kuat tapi nggak berat banget gitu. Nah, ini juga canggih. Mereka pakai material-material maju. Ada komposit diperkuat serat karbon, CFRP, itu kan ringan tapi kuat banget. Biasa di mobil balap atau pesawat. Oh, CFRP ya? Terus apa lagi? Ada juga plastik rekayasa performa tinggi kayak PEK, terus ada logam paduan super atau super alloy, sama keramik juga di bagian-bagian tertentu yang butuh ketahanan aus atau panas tinggi. Lengkap ya materialnya. Cara bikin komponennya juga modern katanya. Pakai 3D printing logam. Iya, pakai Selective Laser Melting atau SLM. Ini memungkinkan mereka bikin komponen dengan bentuk yang rumit banget, yang mungkin susah atau mahal kalau pakai cara biasa. Misalnya, komponen yang di dalamnya udah ada saluran pendingin internal gitu. Wah, detail banget ya mikirin pendinginannya juga. Ini kan penting buat performa jangka panjang. Betul. Dan ngomongin soal keandalan jangka panjang, ada satu detail teknis lagi yang menarik nih. Sensor pintar yang dipasang langsung di dalam bantalan atau bearing aktuatornya. Sensor di bearing? Buat apa tuh? Fungsinya buat mantau kondisi bearing itu terus-menerus. Suhunya gimana, getarannya gimana. Jadi, bisa deteksi potensi masalah atau keausan sebelum benar-benar rusak fatal. Ini krusial banget kan buat robot yang diharapkan bisa kerja lama. Banget itu buat maintenance prediktif ya. Oke, jadi semua rekayasa detail ini buat mendukung kemampuan geraknya, kinematikanya ya. Coba kita bedah kinematikanya. Sip, kita mulai dari torso atau badannya dulu ya. Ini dirancang fleksibel banget. Ada aktuator khusus yang bikin torso muter lebih dari 215 derajat. 215 derajat, itu luas banget putarannya. Iya. Terus ada aktuator lain buat membungkuk atau melentingkan punggung. Fleksibilitas torso ini penting banget. Kenapa coba? Saya bayangin sih penting buat ngejangkau barang di posisi macem-macem ya. Atau pas manuver di tempat sempit gitu. Kayak kita kalau bungkuk ambil barang. Persis. Kemampuan torso buat gerak bebas itu nambah banget jangkauan kerja lengan sama kemampuan adaptasi robot di lingkungan yang kompleks. Dan desain torsonya ini ada keunggulan lain lagi. Apa tuh? Dengan naruh aktuatornya agak offset, jadi nggak pas di tengah sumbu putar, mereka bisa bikin ruang internal di dalam torso jadi jauh lebih gede. Lebih dari 19 liter volumenya. Naik jauh dari desain biasa yang mungkin cuma 7 literan. Wow, 19 liter? Gede juga ya. Buat apa ruang ekstra itu? Ruang itu berharga banget buat naruh komponen penting, kayak baterai kapasitas tinggi. Patennya nyebut target di atas 2,5 kWh buat waktu operasi 4-6 jam lebih. Lumayan lama ya operasinya. Iya, dan juga buat unit komputasi yang kuat, termasuk GPU, prosesor grafis, yang perlu buat proses AI yang intensif itu. Jadi torso ini bukan cuma nyambungin badan, tapi jadi rumah buat energi sama otak komputasinya. Oke, masuk akal. Sekarang lengannya gimana? Katanya kompleks banget ya, niru lengan manusia. Kompleks banget. Pengaturan sendinya jelas terinspirasi lengan kita. Sumbu rotasi antar sendi dari bahu, siku, lengan bawah, sampai pergelangan tangan, itu seringkali nggak tegak lurus atau sejajar sempurna. Istilahnya non-ortogonal. Dan sengaja dibikin offset atau geser sedikit. Sengaja dibuat nggak lurus gitu. Bukannya malah bikin hitungannya jadi libet. Mungkin iya.
Sedikit lebih rumit perhitungannya, tapi tujuannya strategis banget. 1. Buat maksimalin jangkauan gerak lengan, workspace-nya. 2. Ningkatin ketangkasan. 3. Dan ini penting, buat ngindarin kondisi singularity. Singularity, kondisi pas sendinya ngunci gitu ya? Iya, pas robot kehilangan kemampuan gerak ke arah tertentu. Nah, desain offset dan non-ortogonal ini ngebantu hindarin itu. Plus, ada keuntungan lain. Misalnya pergeseran sumbu tertentu bisa bikin profil lengan pasti tekuk jadi lebih ramping. Oh, jadi banyak pertimbangannya ya di balik desain yang kelihatannya aneh itu. Detail sudut sama offsetnya pasti dihitung banget. Banget. Patennya detail banget soal itu. Nah, sekarang kita ke bawah. Kaki, desain sendi pinggul, lutut, sama pergelangan kakinya juga ada keunikan. Gimana uniknya? Contohnya, cara sendi pivot pinggul nyambung ke panggul itu beda dari desain robot tradisional. Ini bikin rentang geraknya jadi lebih luas. Terus aktuator lututnya pakai tipe rotari, muter, bukan linear yang maju mundur kayak di beberapa robot lain. Ini katanya ada kelebihannya juga. Kelebihan apa tuh kalau rotari di lutut? Patennya nggak detail banget soal perbandingan, tapi biasanya aktuator rotary bisa lebih ringkas dan mungkin lebih efisien untuk gerakan kayak jongkok dalam. Pokoknya semua ini dirancang biar robot bisa jalan, bisa jongkok dalam banget, deep squat, muter di tempat dan jaga keseimbangan dengan cara yang lebih mirip manusia, lebih efisien dan stabil. Target rentang geraknya juga disebutin ya? Kayak pinggul bisa nekuk berapa derajat gitu? Iya, disebutin. Contohnya, sendi pinggul diharapkan bisa nekuk sampai 200 derajat. Ini kan penting banget buat mobilitas di lingkungan nyata, naik turun tangga misalnya. Tadi disebut soal singularity lagi. Itu kan tantangan klasik ya di robotika. Betul! Kayak siku kita kalau lurus terkunci, kan jadi susah gerakin tangan ke beberapa arah. Robot juga bisa gitu. Nah, desain kinematik di paten ini secara eksplisit mikirin cara minimalisir atau ngelola kondisi singularity ini. Lewat pilihan sudut antar sendi dan desain offset sumbu rotasi tadi itu. Jadi desain mekanik dan kinematiknya bener-bener mateng ya buat niru fleksibilitas manusia dan ngindarin batasan gerak. Tapi sebagus apapun badannya, butuh indera sama otak yang sepadan dong. Jelas, makanya robot ini dilengkapi banyak sensor presisi tinggi. Bukan cuma kamera buat mata aja ya. Bukan cuma itu, ada sensor buat ngerasain posisi sendi, namanya encoder. Terus ada IMU, Inertial Measurement Unit, buat tahu orientasi tubuhnya di ruang. Kayak yang ada di smartphone Anda lah. Dan juga sensor gaya atau torsi, buat ngerasain beban di sendi-sendinya. Wah, jadi dia punya rasa sentuhan dan kesadaran posisi tubuhnya ya. Canggih. Nah, disinilah AI dan Machine Learning (ML) masuk. Peranannya krusial banget. Robot ini nggak dirancang coba buat jalanin program kaku, tapi buat bisa belajar dan adaptasi. Belajar dan adaptasi. Teknik AI ML apa aja yang disebutin? Macem-macem. Ada imitation learning. Jadi robot belajar dengan niru contoh. Niru contoh. Contohnya gimana tuh? Bayangin gini, kita rekam pekerja ahli lagi ngerakit komponen pakai motion capture, mocap. Teknologi yang sama kayak di film buat rekam gerakan aktor. Oh, mocap. Yang titik-titik di badan itu ya? Iya, itu dia. Data gerakan presisi tinggi ini disebut bisa sampai 240 rekaman per detik. Nah, data ini dianalisis sama AI robotnya. Robotnya terus coba bikin peta kinematik internalnya sendiri buat niru gerakan tadi seefisien mungkin pakai badannya dia. Wah, keren. Jadi bisa belajar dari nonton atau dari data gerakan. Ada teknik belajar lain? Ada juga reinforcement learning, belajar dari coba-coba. Misalnya pas belajar jalan, robot coba-coba kombinasi gerakan kaki. Kalau berhasil melangkah tanpa jatuh, sistem kasih reward positif. Kalau jatuh, ya penalti. Kayak ngajarin anjing trik gitu ya, pakai hadiah? Mirip-mirip gitu konsepnya. Lewat ribuan atau jutaan percobaan, bisa virtual, bisa fisik, dia bakal nemuin sendiri cara jalan yang paling stabil dan efisien. Selain itu juga disebut teknik supervised sama unsupervised learning lainnya. Oke, jadi bisa niru, bisa belajar dari pengalaman, terus ada juga pemodelan biomekanis. Itu apa lagi? Pemodelan biomekanis ini kayak kita menerapkan ilmu fisika ke tubuh robot. Mirip analisis gerak pada tubuh manusia lah. Tujuannya ngitung gaya dan torsi yang dibutuhin di tiap sendi buat ngelakuin tugas tertentu. Misalnya, ngangkat beban sekilo butuh torsi berapa di siku, gitu. Oh, buat mastiin komponennya kuat dan gerakannya efisien ya? Betul.
Analisis ini bantu insinyur milih aktuator dan komponen lain yang speknya pas, biar gerakannya nggak cuma mungkin dilakuin, tapi juga hemat energi dan aman buat struktur robotnya sendiri. Paham, paham. Jadi gabungan niru manusia, belajar sendiri, sama perhitungan fisika yang cermat. Nah, terus interaksinya sama kita gimana? Sama manusia? Ini aspek penting lainnya, interaksi manusia-robot, HRI. Robot ini dirancang biar bisa ngerti perintah suara kita. Pakai NLP gitu ya? Kayak asisten suara di HP? Iya, pakai Natural Language Processing. Teknologi yang sama di balik Siri atau Google Assistant. Bahkan, patennya nyebut kemungkinan robot ini bisa deteksi nuansa emosi di suara kita loh. Serius? Bisa deteksi emosi? Wah, responsnya gimana? Cuma ngomong balik? Nggak cuma verbal, dia bisa pakai gestur tubuhnya, atau mungkin nampilin ekspresi atau info lewat layar di kepalanya, kalau desain akhirnya pakai layar ya, biar komunikasinya lebih alami dan intuitif. Oke. Ditambah lagi kemampuan computer vision ya, buat ngenalin objek dan lingkungan. Penting banget itu. Buat ngenalin objek di sekitarnya, pahamin tata letak ruangan, bahkan mungkin prediksi arah gerak orang atau benda lain di dekatnya. Ini semua krusial biar bisa kerja aman dan efektif bareng manusia di lingkungan yang dinamis. Sip, sip. Dengan semua kemampuan mekanik, sensor, AI ini, jadi apa nih potensi aplikasi nyata robot figure AI ini nantinya? Potensinya luas banget. Ya sejalan sama tujuannya tadi, jadi robot serbaguna general purpose. Patennya ngasih banyak contoh spesifik. Contohnya apa aja? Bayangin aja, robot ini jalan di lorong gudang, ngambil barang dari rak tinggi atau dari dalam kontainer, atau bantu pekerja di lini rakit mobil masang komponen, ngerjain tugas manufaktur kayak ngelas titik atau ngecat panel. Di pabrik ya itu? Kalau di luar pabrik? Bisa kerja di pusat distribusi, milah paket, ngemas barang, nata di palet. Di lingkungan komersial mungkin bantu layanan pelanggan di toko, kasih info produk, bantu proses bayar. Di toko retail itu ya? Iya. Bisa juga nata stok barang di rak supermarket, bongkar muat truk kiriman, atau bahkan ngebersihin lantai. Sampai tugas-tugas di rumah atau kantor, beresin meja makan, bersihin permukaan, mungkin lipat baju. Wah, banyak banget ya kemungkinan penggunaannya. Kuncinya itu tadi, kemampuannya operasi efektif di lingkungan yang sama dengan manusia, lingkungan human-centric. Dan ngerjain berbagai macam tugas, bukan cuma satu kerjaan repetitif di dalam kandang. Fleksibilitas ini yang jadi nilai jual utamanya. Oke, oke. Kita udah kupas lumayan dalam ya paten robot humanoid dari Figure AI ini. Mulai dari motivasi awalnya, soal kekurangan tenaga kerja itu, terus filosofi desainnya yang niru gerak manusia tapi tetap efisien. Ingat tadi soal 62 DOF yang fokus di lengan sama tangan, terus strategi pinter standarisasi 7 tipe aktuator aja. Bener. Sama material canggih kayak CFRP, 3D printing logam, sampai desain kinematik yang unik di torso, lengan, kaki buat maksimalin fleksibilitas. Dan jangan lupa, peran vital sensor-sensor canggih sama berbagai pendekatan AI dan machine learning yang jadi otak dan inderanya. Fokusnya jelas, niru fungsi dan gerakan manusia, bukan cuma bentuknya aja. Ini dipaduin sama upaya efisiensi desain buat kepraktisan dan biaya. Paten ini kayaknya benar-benar ngasih fondasi mekanis dan sensorik yang kuat ya, buat robot yang nggak cuma ngejalanin tugas, tapi dirancang buat belajar ngelakuinnya. Betul, fondasinya kuat banget. Dokumen paten ini emang luar biasa detail sih ngejelasin gimana robot ini dirancang mekanik dan kinematiknya biar bisa gerak lincah kayak kita. Tapi nih, setelah kita bedah semua ini, muncul pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Pertanyaan apa tuh? Seberapa cerdas sebetulnya robot kayak gini nanti pas beneran diterapin di dunia nyata? Seberapa cepat dan mandiri dia bisa belajar tugas-tugas baru yang kompleks dan macam-macam? Misalnya belajar ngerakit furnitur baru cuma dari lihat manual atau video singkat, tanpa perlu kita program ulang terus-terusan. Itu tantangan di sisi AI dan learningnya ya. Seberapa jauh kemampuannya bisa berkembang secara otonom? Dan mungkin yang paling krusial, seberapa aman, seberapa andal, seberapa bisa dipercaya interaksinya pas dia kerja dampingan sama manusia. Di lingkungan yang nggak terstruktur dan penuh ketidakpastian, kayak rumah Anda, toko, atau gudang yang sibuk. Nah, itu dia. Memastikan keselamatan dan keandalan di skenario dunia nyata yang unpredictable itu tantangan besar berikutnya. Jauh melampaui sekedar kecanggihan desain mekanis dan kinematik yang kita bahas hari ini.
Sesuatu buat kita pikirkan bersama ke depan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.